Bu Yanti, udah lengkap ya? Biar kita bisa mulai. Bapak Ibu yang terhormat, mohon mic-nya dimatikan ya, biar nanti kita sama-sama hikmat. Jadi kalau nanti ada acara tanya jawab baru bisa mohon mic-nya dibuka. Saya berharap nanti dari wilayah timur sudah gabung semua, dari klaster Banyumas juga sudah bisa gabung semua, sehingga kita bisa sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak SIPP operasional. Baik, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat-sehat semua. Pada siang hari ini kita akan memulai acara Leader Talks Value Harmony. Ya, temanya hari ini adalah harmonis, di mana kita sebagai insan pahlawi, insan ikonik diharapkan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari bisa harmonis nih. Kebetulan Pak Johan sudah sangat siap nih, mempersiapkan bahannya kayaknya cukup lengkap buat kita dengarkan nih. Dan teman-teman semua mohon nanti disimak dengan baik-baik bahwa ini bukan hanya kemauan direksi, tapi ini adalah dari Kementerian BUMN. Acara kita lanjutkan dan kami serahkan ke Pak Johan untuk memulai. Monggo Bapak, dan sekali lagi mohon Bapak Ibu sekalian, itu ada absennya. Bagi yang hadir beramai-ramai, mohon di-share by WA, jadi nanti bisa teman yang nggak ikut Zoom dengan HP masing-masing, itu bisa ngabsen dari lewat handphone masing-masing nantinya. Baik, seperti itu kami serahkan berikutnya ke Pak Johan. Monggo Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dirut bergabung Pak Ronald ini? Bergabung Bapak. Baik, Bu Dirut yang terhormat, Pak Sarwono yang saya hormati, Pak Ronald, Sekretaris Perusahaan yang saya hormati pula, seluruh jajaran, rekan-rekan dari kantor pusat, juga rekan-rekan yang ada di, halo Ibu, ya, juga rekan-rekan yang ada di lapangan, baik wilayah General Manager Wisata Timur maupun wilayah Barat yang baik Sentul maupun klaster Banyumas. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mencoba melakukan internalisasi terhadap, tolong berbagi layarnya, saya diizinkan Mas siapa yang ngatur ini? Mas Ganjar ya. Iya. Oke, leader stop. Baik, sudah masuk ya materinya ya? Ya. Sampun ya. Ya. Baik, ya Bapak Ibu semuanya, materi saya rasa kemarin sudah dikirim oleh Pak Ronald, dan nanti yang belum menerima materi bisa saling meminta ke teman yang sudah menerima, dan Bapak Ibu bisa bacalah secara lengkap materi ini di rumah. Meskipun saya percaya membaca materi ini lebih tidak menarik dibandingkan melihat TikTok gitu ya. Jadi saya ingin mencoba nanti menyampaikan kepada Bapak Ibu semua dengan beberapa contoh gitu agar insya Allah lebih mudah diterima oleh Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan bisa lebih mudah diterima. Ini kata Pak Topo untuk semua Mas Jabrik ya. Mas Jabrik apa sobo? Tolong di mute dulu. Jadi nanti kita ngumpul pas hari Minggu nih. Mas Ganjar bisa dibantu untuk mute teman yang sedang open. Oke, makasih. Baik, Bapak Ibu semua, jadi kita semua paham bahwa tata nilai kita
dulu kita pernah punya tata nilai ini, anggap saja seperti budaya perusahaan lah ya. Tata nilai utama ini adalah nanti mengarahnya kepada budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini adalah bagaimana dalam lingkup kerja kita menerapkan rangkaian kegiatan harian gitu. Nah, budaya perusahaan itu kira-kira begitu, bagaimana kita berhubungan, kita bersosialisasi, karakter kita seperti apa, kira-kira begitu. Nah, dulu kita pernah ingat budaya perusahaan kita pernah yang namanya beberapa kali kita berganti, namanya kalau tidak salah pernah bermakna. Ya, kita pernah bermakna itu kalau tidak salah ada berkelanjutan, excellent, kemudian responsibility, kemudian juga matang dan seterusnya. Dan sejak tahun 2020 Kementerian BUMN di bawah Pak Erick Thohir ini menetapkan untuk seluruh BUMN, Mas Ganjar, tolong yang belum close, dibantu untuk meng-close. Ya, sejak tahun 2020, saya ingin sekilas saja, kilas balik saja sekilas. Sejak tahun 2020, Kementerian BUMN telah menetapkan tata nilai utama atau core value di SDM Kementerian BUMN. Tentu ini juga harus diterapkan di perhutani yang namanya akhlak. Ya, yang namanya akhlak. Kita teman-teman semua baik dari Indo maupun teman-teman existing dari Pahlawi, saya rasa sudah cukup familiar dengan akhlak. Ada 6 huruf di situ, dari huruf akhlak itu, dari kata akhlak itu, dan masing-masing mempunyai makna yang berbeda, mempunyai tata perilaku yang berbeda. Yang ini harus nanti kita budayakan menjadi budaya perusahaan kita. Nah, kemudian dari penetapan Kementerian Kehutanan, kemudian Kementerian BUMN, kemudian Perhutani menetapkan dengan SK direksi mengenai tata nilai perusahaan kita. Sama, namanya akhlak juga. Nah, dari situ kemudian Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN, sekali lagi, mohon maaf, Kementerian BUMN kemudian membuat pedoman implementasinya terhadap seluruh SDM di BUMN mengenai nilai-nilai utama akhlak tersebut. Nah, kemudian ada roadmap. Kalau kita lihat roadmap sekilas saja, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat roadmap-nya, sebenarnya roadmap ini kan proses internalisasi. Proses internalisasi budaya akhlak ini agar bisa merasuk kepada seluruh insan BUMN. Kalau kita bicara di Pahlawi, tentu masuk di seluruh insan Pahlawi. Nah, kalau kita lihat roadmap-nya itu dibagi menjadi 2 tahap, 2 tahun pertama, bahkan 3 tahun lah, 2 tahun lebih, itu sampai tahun 2022. Nah, diharapkan sebenarnya tahun 2022 ini sudah sampai pada tahap penerimaan. Nah, sampai pada tahap penerimaan, sehingga semua insan BUMN, termasuk insan Pahlawi, itu sudah bisa menerima dan mendukung. Nah, sebenarnya apa proses menerima dan mendukung? Salah satunya adalah proses sosialisasi. Proses sosialisasi, internalisasi, dan leader talks ini adalah salah satu cara dalam proses melakukan sosialisasi, internalisasi, sehingga kita kalau lihat di sini prosesnya sampai kepada 5 tahap dan terakhir nanti akhlak itu menjadi budaya kerja, ini tahapan-tahapan ini dilalui seluruhnya. Nah, memang di kita sedikit agak mundur. Kalau kita kemarin, saya Pak Sarwono adalah 2 orang yang dulu pernah ikut dalam workshop di Menara 165. Sebenarnya internalisasi ini, apalagi kalau kita bicara 6 huruf dalam akhlak, internalisasi termasuk leader talks seharusnya sudah selesai di tahun ini seharusnya. Akan tapi prosesnya agak sedikit mundur, dan sampai dengan hari ini kita mencoba pada huruf yang ketiga, yaitu harmonis. Ya, jadi amanah. Kemudian kita ingat bulan lalu Pak Sarwono menyampaikan terkait dengan kompetensi, dan sekarang kita akan coba untuk memberikan pemahaman, dan nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan nilai budaya kita yang ketiga dari akhlak itu, yaitu harmonis. Nah, saya ingin flashback sedikit saja ketika Pak Sarwono waktu itu menjelaskan terkait dengan kompetensi.
Setelah Pak Sarono menjelaskan apa itu kompetensi, kemudian tata perilakunya seperti apa kompetensi itu, dan saya mencoba memberikan contoh waktu itu, saya memberikan angka-angka kinerja Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Sarwono memberikan materi terkait dengan kompetensi waktu itu, saya kemudian memberikan contoh angka-angka terhadap kinerja kita. Karena apa? Kinerja ini sangat terkait langsung dengan kompetensi kita. Ketika kita mempunyai kompetensi yang bagus, mempunyai kompetensi yang prima dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan tanggung jawab kita, sesuai dengan job kita, job description kita, maka potensi untuk berkinerja baik itu sangatlah tinggi. Itu secara otomatis, orang yang punya kompetensi maka akan berkinerja baik. Tapi ternyata tidak cukup, kompetensi itu tidak cukup. Karena apa? Kita tidak bekerja sendiri. Kecuali kita punya kompetensi yang bisa kita kerjakan sendiri untuk memang itu kita lakukan sendiri. Maka selesai, kompetensi itu menjadi parameter utama, satu-satunya juga bisa jadi untuk mencapai kinerja yang baik. Dan ternyata ketika kita bekerja di Pahlawi ini, kompetensi saja tidak cukup. Jadi dikarenakan apa saya bilang tadi, bahwa di antara kita ini punya tugas masing-masing. Kita tidak bekerja sendiri. Ada bidang masing-masing di tempat kita. Ada lapangan pun dibagi masing-masing. Gitu. Kemudian di kantor pusat juga ada bidang masing-masing. Ada bidang keuangan, ada bidang operasional, ada bidangnya bururin, ada bidang pengembangan usaha, ada sekper gitu. Yang ini semua saling ada keterkaitan. Maka sekali lagi, kompetensi tidak cukup untuk meraih kinerja yang baik. Perlu apa? Perlu harmonisasi di antara bidang-bidang yang ada. Sehingga kompetensi di masing-masing bidang yang kemudian bidang itu memunculkan. Di dalam bidang pun kompetensi ini, karena bidang itu tidak diisi oleh satu orang. Diisi oleh beberapa personel, ada pimpinan di bidang itu, ada pimpinan di bawahnya, ada staf. Nah, ketika kompetensi masing-masing maksimal, maka kinerja dan mereka harmonis dalam melakukan hubungan kerja di dalam bidang tadi, maka yakin bahwa insya Allah bidang itu akan berkinerja dengan baik. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan ekonik Pahlawi secara keseluruhan, maka antar bidang ini harus ada harmonisasi. Ketika kompetensi masing-masing bidang, masing-masing personil di bidang masing-masing bagus, harmonisasi di antara masing-masing personil di dalam bidang bagus, maka antar bidang ini tinggal melakukan, kalau nanti akhlak itu kalimat terakhir, huruf terakhir, kolaborasi, maka tinggal melakukan kolaborasi aja. Sinergi yang pada akhirnya berkolaborasi antar bidang tadi, yang kemudian menghasilkan kinerja yang prima. Kira-kira begitu. Nanti 2023, 2024 kita diharapkan tahun 2024 akhlak ini sudah menjadi budaya kerja dan perilaku kita sehari-hari. Ya, jadi baik amanah, kompetensi, harmoni, loyal, adaptif maupun kolaboratif, ini sudah menjadi perilaku harian di kita. Nah, itulah pentingnya kemudian dalam proses menuju 2024, proses menuju tata nilai ini menjadi budaya kerja dan perilaku sehari-hari, maka disusun roadmap, dilakukan internalisasi, dilakukan rangkaian kegiatan yang kira-kira memang mendukung proses menuju tujuan itu. Nah, sekilas program ini di internal Perhutani, kalau kita lihat di sebelah kiri, nomor 1 itu adalah mandatori, saya rasa tadi sudah ada, ditambah di paling bawah, surat deputi bidang SDM, ini hanya menekankan kembali saja bahwa ada Twibbon gitu. Twibbon yang sempat kita di tanggal 1 sampai dengan 17 Juli, misalnya teman-teman waktu itu, saya masih di Indo, diwajibkan memakai Twibbon itu. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan, saya rasa kegiatan yang secara tidak sadar, secara tidak langsung sebenarnya ini membuat tata nilai akhlak ini makin menyatu dengan kita. Mensosialisasikan ini ke segenap jajaran ketika memang Twibbon itu dipasang, misalnya begitu. Nah, sama kemudian di kita, di Perhutani, kemudian di Pahlawi juga kita diminta untuk membuat totem akhlak gitu. Nah, kita membuat totem akhlak. Karena apa ini dilakukan? Misalnya kemudian harus ada mekanisme sosialisasi ini kan banyak ya. Jadi kalau kita sebenarnya ada 3 komponen utama bagaimana proses internalisasi ini bisa berjalan dengan baik.
Ya, yang pada akhirnya saya sampaikan tadi bahwa akhlak ini bisa menjadi budaya kerja kita. Sebenarnya ada tiga hal yang ini saling berkaitan, yang ini berpengaruh besar terhadap percepatan proses internalisasi. Yang pertama sosialisasi. Sosialisasi itu bisa dari verbal, sosialisasi itu bisa dari verbal, sosialisasi itu bisa dari totem tadi, kemudian spanduk-spanduk atau apa yang dipasang di misalnya di dekat tempat kerja kita, di tangga kita misalnya naik ke atas dipasang terkait dengan akhlak begitu. Nah, itu bagian dari kegiatan sosialisasi, sehingga setiap kita bergerak, setiap kita sering membaca paling tidak. Itu salah satu cara gitu. Kalau kita lihat di kantor pusat, begitu kita masuk sudah ada itu backdrop yang terkait dengan akhlak misalnya. Kemudian nanti di ruang rapat juga ada, di ruang pimpinan mau masuk ruang pimpinan, di ruang tunggu juga ada. Nah, ini bagian dari proses sosialisasi. Itu satu, harus ada sosialisasi. Yang kedua, ada mekanisme sebenarnya kalau bicara lebih pasnya sebenarnya aturan. Ada aturan yang quote and quote menggiring orang untuk melakukan kegiatan itu. Misal ada contoh, ada cerita begini. Jadi saya ingin menceritakan saja. Ada teman pada saat kuliah dulu, teman di Bogor, dulu pada saat kuliah itu dia termasuk anak yang tidak begitu disiplin, tidak begitu patuh. Kuliah melebunya sering telat gitu. Kadang-kadang sore sudah hilang duluan gitu. Sangat tidak disiplin dia. Tapi ketika kemudian dia bekerja di Telkom, ketika dia bekerja di Telkom, sekian tahun kemudian kita ketemu reuni ngobrol itu, ada perubahan yang luar biasa di yang bersangkutan. Dia menjadi orang yang begitu tertib, cara ngomongnya juga berbeda. Artinya apa? Yang kedua tadi kalau kita bicara aturan, ada sistem yang mengatur gitu. Ada sistem yang mengatur yang kemudian itu menjadi mau tidak mau orang terdidik untuk melakukan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah role model. Role model itu adalah contoh gitu. Jadi ada sosialisasi, rangkaian kegiatan sosialisasi, ada sistem yang mengikat agar orang ini melakukan itu. Kemudian yang ketiga ada contoh. Dari tiga komponen ini, secara prosentis yang paling besar adalah contoh memang. Ada role model, ada contoh. Nah, contoh ini salah satunya adalah tentu contoh dari pimpinan kepada bawahannya. Bahwa pimpinan paling tinggi memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya, pimpinan-pimpinan di bawahnya sampai ke ujung sana. Kemudian pimpinan-pimpinan pada level di bawahnya terus seperti itu. Sama, bukan berarti yang di bawah tinggal nyontoh yang di atas, tidak juga. Yang di bawah ini juga memberikan contoh kepada teman-teman di sampingnya, yang sama-sama staf begitu, sama-sama KSS, sama-sama KAUR misalnya begitu, memberikan contoh-contoh role model, memberikan contoh perilaku yang berkaitan dengan akhlak tadi. Sehingga ketika tiga hal itu berjalan dengan baik, maka insya Allah proses internalisasi menuju kepada pemahaman, menuju kepada masuknya budaya akhlak ini menjadi budaya dan perilaku kerja sehari-hari, insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Dan Perhutani sudah melakukan banyak hal, saya rasa kita melakukan beberapa langkah di sebelah kiri ini, misalnya ada kultur leader workshop, saya Pak Sarwono waktu itu, kemudian di Palawi waktu itu Pak Wawan ikut karena memang BOD-1 ini. Kemudian pada level di bawahnya, kepala biro, administratur sampai ke bawah, itu juga dilakukan kultur agent workshop di Madiun kalau tidak salah. Dan sempat beberapa batch dilakukan di sana. Dan beberapa hal sudah dilakukan oleh Perhutani, dan ini terus saya rasa kalau ketika Perhutani melakukan ini sama, di Palawi juga tentu secara simultan melakukan, secara paralel juga melakukan hal yang sama. Gitu. Dan di bawah kanan ini sudah 3 kali, ini yang ketiga, Leader Talks Value Amanah, mungkin dulu Pak Wawan ini yang menyampaikan masih, karena di sekitar bulan September, kemudian Leader Talks Value Kompeten, kita ingat bulan yang lalu Pak Sarwono menyampaikan ini. Dan kemudian sekarang saya insya Allah nanti
saya tidak menyampaikan materi ini satu persatu, tapi saya lebih ingin menyampaikan saja bagaimana Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk memahami dengan contoh-contoh saja. Selain beberapa materi tentu harus saya sampaikan karena memang materi ini diteruskan dari SDM kantor pusat. Yang kedua, program internalisasi tadi sudah sekilas saya sampaikan, sudah dilakukan oleh Perhutani, baik di butir 2B maupun butir 2C. Ini sudah dilakukan, dan di Palawi saya yakin juga ini sudah terus dilakukan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kalau saya menarik kembali proses pada saat saya dan Pak Sarwono, Pak Wawan waktu itu ikut workshop, ada sedikit nilai nanti akan dilakukan lagi di kol sebelah kiri ini, sebelah kiri bawah. Dulu survei sudah pernah dilakukan. Survei terhadap pemahaman atau potret akhlak, penerapan akhlak di dalam budaya kerja di perhutani sudah pernah dilakukan. Yang agak menarik adalah nilai perhutani tidak terlalu rendah banget sebenarnya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya nilai kita itu tidak terlalu rendah. BUMN ini, BUMN khususnya perkebunan dan kehutanan. Itu memang kita masih berada di bawah batas rata-rata yang diharapkan. Karena batas rata-rata yang diharapkan ada di angka 80 sekian. Kita masih di angka 81, 84 sekitar. 83, 84, kita di angka 81. Tapi yang menarik di sini sebenarnya adalah beberapa komponen kita seperti harmoni, itu nilainya cukup tinggi. Ya, nilainya harmonis itu cukup tinggi. Termasuk kolaboratif itu punya nilai yang agak lumayan. Yang aneh di kita waktu itu, kita masih perhutani secara utuh, grup gitu, kita dinilai nilai loyalitas kita yang rendah. Ada beberapa nilai yang rendah di kita. Jadi ini komponen yang rendah ini meskipun kita sedikit ada di bawah rata-rata, kalau kita lihat ini yang kanan bawah grafik ini, tapi sebenarnya ada di dalam akhlak itu masing-masing kan dinilai. Jadi amanah dinilai, kemudian adaptif dinilai. Kita yang agak rendah itu di loyalitas, kemudian di termasuk di adaptif, kita agak rendah. Nah, agak aneh memang ketika perhutani yang paternalistik, sekali lagi perhutani grup saya bicara, Palawi berada di bawah di dalamnya, yang kita ini paternalistik, tapi ternyata seharusnya kalau paternalistik itu loyalitasnya mirip TNI Polri lah kira-kira gitu, namanya paternalistik. Tapi ternyata loyalitas kita rendah waktu itu, bahkan sangat rendah dibandingkan BUMN yang lain. Kita salah satu yang ukurannya itu paling rendah loyalitas kita. Nah, itulah kemudian dari situ kita ini terus dievaluasi oleh Kementerian BUMN. Kemudian kita melakukan beberapa workshop dan kemudian secara rutin kita melakukan proses internalisasi ini. Salah satunya tentu kita sebenarnya tidak sekedar bahwa ini permintaan BUMN yang kemudian harus kita penuhi gitu, tapi sebenarnya budaya akhlak yang terdiri dari saya sampaikan tadi amanah, kompeten, kemudian harmonis, kemudian loyal, adaptif dan kolaboratif itu bisa benar-benar menjadi budaya kita. Karena kalau 6 itu menjadi budaya dalam kita bekerja, saya rasa clear. Selama ini kita sering Bu Dirut, Pak Rona, Pak Sarwono, saya, teman-teman di lapangan sering kita meneriakkan sinergitas gitu. Ya, bahkan salam kita itu membuat surat selalu salam sinergi. Nah, itu hanya bagian dari akhlak ini, sinergi. Itu bagian dari akhlak. Minimal ada 2. Kalau kita bicara sinergi itu sudah ada 2 hal, harmonis dan kolaboratif masuk di dalamnya. Ya, harmonis dan kolaboratif masuk di dalamnya. Nah, sekali lagi kita berharap dengan rutin dilakukan seperti ini yang ketiga, nanti pada akhirnya teman-teman makin paham dan ini diteruskan menjadi budaya kita. Mudah-mudahan kita yang berasal dari kemarin ketika ada acara di Coban Rondo, kita berasal dari 3 pilar, disimbolkan dalam tarian, kemudian menyatu, kita bisa harmonis dan kita bisa sinergi, sehingga kolaborasi yang cantik, kolaborasi yang baik, ketika ada kompetensi yang bagus, dikolaborasikan antar personil, antar bidang, kemudian kita bersinergi dengan baik, insya Allah pekerjaan kita bisa berjalan dengan baik dan sasaran dari tujuan kita untuk mencapai pendapatan yang cukup tinggi bisa kita dapatkan pada akhirnya nanti. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi di sebelah kiri ini nanti akan dilakukan survei lagi, dan survei ini di merah ini bersifat wajib.
Nah, survei ini menarik, sangat menarik nanti karena apa? Satu, ini sudah yang akan ketiga berarti, karena saya sudah mengikuti 2 kali survei ini, saya ikut mengisi, kemudian ini akan yang ketiga. Jadi dari nilai pertama dulu yang nilainya kita di bawah rata-rata 81, kita berharap tentu dengan proses internalisasi hari ini harmoni kita ada leader talk value, kita berharap tentu nilainya akan bisa naik gitu. Ada beberapa komponen nilai yang sudah cukup tinggi mungkin bisa bertahan, beberapa komponen tata nilai yang masih rendah seperti saya sampaikan tadi loyal itu bisa nanti naik. Akan menjadi lucu nanti kalau justru turun gitu ya. Sudah ada internalisasi, sudah ada workshop macam-macam, GG tambah turun. Nah, mudah-mudahan tidak. Ini kita berharap nanti pada saat survei kepada segenap karyawan yang mengisi survei kita bisa berkontribusi agar potret Pahlawi kira-kira berkaitan dengan akhlak ini seperti apa sih? Kemudian nanti berkontribusi terhadap induk, terhadap gabungan perusahaan ini, kira-kira menjadi seperti apa Perhutani, internalisasi dan pemahaman serta merasukkan budaya kerja akhlak ini menjadi sudah dipahami dan menjadi rangkaian kegiatan harian. Baik, saya mencoba mulai masuk Bapak Ibu sekalian ke materi harmonis atau huruf ketiga dari akhlak. Nah, di sini disampaikan ada silo mentality. Saya mencoba mencari jenis silo mentality itu. Jadi silo mentality itu digambarkan dicontohkan dalam gambar yang samping saja. Yang kanan ini juga bisa, tapi jelas ini muter ini kesuwen. Yang kiri ini saja. Jadi silo mentality itu sebenarnya gini. Ini adalah istilah di dalam bisnis biasanya. Istilah di dalam dunia bisnis biasa dipakai silo mentality ini yang menggambarkan di mana dalam sebuah organisasi bisnis antar bidang, antar departemen, antar divisi, antar bagian itu tidak saling berbagi informasi. Definisi sederhananya sebenarnya begitu. Definisi sederhananya seperti itu. Tapi coba kita terjemahkan dalam gambar sederhana di sebelah kiri. Atau nanti didetailkan lagi dengan gambar yang ada di bawah ini. Nah, silo mentality itu begini. Ya, ini pas sebenarnya. Gambarnya 3. Ini gambar dari Jakarta loh. Bukan Pak Ronald yang bikin, bukan Mas Ganjar ini. Gambar dari Jakarta. Pas ini 3 pilar ini. Jadi 3 pilar ini yang satu dipimpin oleh, misalnya ini ada satu ungu, ada hijau, ada orange gitu ya. Jadi contoh saja misal yang tengah ini dulu adalah existing Pahlawi misal, kemudian yang di sini ex-KPM, kemudian yang di sini ex-KPH. Nah, kalau kemudian atau ini bicara kemudian kalau kita besar kemarin, kemudian ini sudah lebur ini sudah nggak ada pilar-pilar ini sudah nggak ada lagi, sudah menyatu menjadi ikonik, menjadi Pahlawi kemarin di acara di Coban Rondo dan SK sudah diberikan, semua menyatu, tidak ada perbedaan. Nah, sekarang yang digambarkan di sini sudah bukan 3 pilar tadi. Sebenarnya ini sudah antar bidang sebenarnya. Antar bidang. Jadi ada bidang keuangan, ada bidang teknis, kemudian ada bidang yang lain begitu. Yang seharusnya antar bidang ini saling memberi informasi. Saling satu mengakui keberadaan bidang satu dengan bidang yang lain. Saling mengakui kebutuhan antar bidang. Saling mengakui kebutuhan antar bidang. Sehingga ketika mereka saling mengakui, saling mengakui bahwa bidang yang lain ada dan bidang yang lain itu dibutuhkan untuk sinergitas untuk mencapai tujuan perusahaan, maka 2 tembok ini akan hilang. 2 tembok ini hanya membedakan saja, gitu, membedakan ruangan saja, tapi kemudian ini hilang dalam kaitannya dalam berkomunikasi dalam bekerja keseharian gitu. Ini salah satu gambaran saja. Dan kemudian di sini kita lihat beberapa contoh dan di bawah ini juga masih ada gambar ini yang masing-masing bidang begitu ya. Nah, kenapa kemudian silo mentality ini bisa muncul? Sebenarnya kalau kita lihat permasalahan utamanya adalah individualisme. Salah satu permasalahan utama adalah individualisme yang tinggi. Ya, individualisme yang tinggi. Baik individualisme perorangan
juga individualisme bidang, individualisme kelompok, dan itu harus tidak ada. Gitu. Harus tidak ada. Kalau mau pekerjaan ini selesai dengan baik, maka ini harus ditepis, harus dihilangkan. Ya, menyelesaikan maksimal tugas di bidang masing-masing, iya. Tapi kemudian bersinergi di dalam bidang itu, di dalam kelompok itu, yang kemudian hasilnya runtut diserahkan kemudian, karena ketika bidang teknis ini sudah merancang sesuatu kegiatan, tentu dibutuhkan bidang lain untuk bersinergi, mendukung agar apa yang direncanakan oleh bidang teknis ini bisa berjalan dengan baik, keuangan misalnya. Ada rancangan dari bidang teknis untuk mengembangkan wisata. Perlu dukungan dari bidang lain, legal misalnya. Nah ini antar bidang ini harus merasa saling membutuhkan. Tidak ada lagi egoisme masing-masing. Dan ada masalah komunikasi, ya. Masalah komunikasi dan perbedaan budaya, kemudian jarang adanya kolaborasi, ini juga menjadi faktor. Perbedaan tipe workflow. Saya rasa workflow itu bisa saja berbeda, ya. Alur kerja di masing-masing bidang bisa saja berbeda. Alur kerja masing-masing orang kadang-kadang pola kerjanya dia juga bisa berbeda-beda. Tapi ketika tujuannya sama, menyasar kepada tujuan yang sama, maka ini tidak menjadi masalah sebenarnya gitu. Yang penting individualisme yang tinggi ini ditepis, kita kick lah istilahnya begitu. Kemudian masalah komunikasi, perbedaan budaya, kemudian jarang adanya kolaborasi antar bidang, ini bisa kita hilangkan, maka silo mentality itu tentu bisa kita hilang. Dan saya melihat, saya lama di Indo, selama 22 tahun di Jawa Timur, 4 tahun, 26 tahun lah. 26 tahun lebih saya ada di Indo, ketika sekarang saya di Palawi, saya yakin ini silo mentality. Halo? Gimana? Ya, Pak, sudah saya salam, Pak. Ada yang tadi. Ya. Oke, ya. Oke, jadi saya yakin ketika 3 bulan ini saya Pak Sarwono bergabung dan teman-teman yang dari Indo maupun dari XGM itu sudah bergabung, kita bisa merasakan kekeluargaan yang cukup tinggi, ya. Harmonisasi, potensi untuk harmonis itu cukup besar, sangat besar di Palawi ini. Apalagi core bisnis kita di wisata gitu. Core bisnis kita di wisata, bidang kita tidak terlalu banyak sebenarnya, bidang kerja kita, bidang bisnis kita tidak terlalu banyak. Tidak seperti yang di Indo misalnya bidang, kalau kita bicara ada persemaian, ada tanaman, ada pemeliharaan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada keamanan, bidangnya cukup banyak banget. Wisata itu menjadi salah satu saja di sana. Nah di kita ini dari sisi bidang kita tidak terlalu banyak. Kemudian dari struktur organisasi, kita juga tidak terlalu panjang seperti yang ada di Indo. Sehingga potensi untuk harmonis itu menjadi tinggi. Potensi untuk mampu berkolaborasi dengan baik itu sangat tinggi di kita. Dan saya rasa setelah 3 bulan saya bergabung dengan saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, terasa sekali kehangatan yang luar biasa gitu ya. Kehangatan yang luar biasa di Econik ini. Baik, ini saya rasa nanti bisa dibaca oleh teman-teman bagaimana dampak ketika silo ini, silo mentality ini terus ada di dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi bisnis seperti Palawi ini. Maka tidak akan ada kolaborasi, padahal kolaborasi ini bagian penting dari kerja. Saya tadi sampaikan, mampu-mampunya kita, ketika kita tidak berkolaborasi, gitu, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi kolaborasi ini menjadi tidak muncul ketika silo ini, kemudian mengurangi efisiensi operasional. Kegiatan operasional tidak akan berjalan dengan baik, secara manajerial juga tidak akan berjalan dengan baik ketika silo mentality ini masih ada. Potensi konflik apalagi, kita tidak berharap ada potensi konflik dalam bekerja. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian masalah, penyelesaian pemecahan permasalahan itu juga ketika masih ada silo, tentu masalahmu, nah, masalahku kadang-kadang masalah digawe koncone supaya yang sebelah juga ada masalah. Ini menjadi sulit. Semakin sulit nanti, dan saya rasa kita semua tentu sepakat bahwa silo mentality harus tidak ada di Econik. Silo mentality harus tidak ada di personil-personil yang ada di Palawi.
Dan saya rasa Bu Dirut, saya, Pak Sarwono, kita semua sudah mencontohkan bagaimana kebersamaan ini penting, harmonisasi ini penting gitu ya. Rasa mengakui keberadaan yang lain, menghilangkan sekat antar golongan, asal, usul gitu kita harus sudah hilangkan gitu. Iya, prosesnya saya rasa kalau ini key person, jadi prosesnya dua sisi. Saya rasa tadi saya sampaikan bagaimana kalau kita bicara role model gitu, 3 hal yang bisa mempercepat ini, bagaimana sistem dibentuk, sosialisasi dilakukan, kemudian ada role model. Nah ini role model itu salah satunya dari atas, jadi ada manajer yang sukses mendorong, ada dorongan-dorongan dari manajemen agar seluruh komponen ini bergerak sesuai dengan harapan. Tidak ada sekat-sekat, semua berfungsi efektif sesuai dengan tupoksi dan tugas masing-masing ya. Yang dari atas memberikan dorongan itu kepada bawah, yang di bawah segenap karyawan juga terlibat dalam proses membangun komunikasi yang baik tersebut gitu. Sehingga seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan ini bisa bergerak sesuai dengan harapan kita semua. Ini saya rasa menuju tujuan, core value, clear, saya lompati saja. Iya, ini harmonis ya, ini harmonis. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencontohkan sederhana begini adalah, Bapak boleh lihat ini, boleh lihat kata kuncinya itu apa gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan di depan kira-kira bahwa kita harus peduli, kita menghilangkan perbedaan. Kemudian kalimat afirmasinya apa sih? Kami saling peduli, kami menghargai perbedaan. Panduan perilakunya apa? Menghargai. Bapak bisa baca ini. Tapi saya sambil Bapak baca ini, saya ingin memfilosofikan sederhana saja begini. Kalau coba kita flashback ke belakang ketika kita masih kumpul dengan orang tua kita. Ya syukur-syukur masih ada sekarang yang masih kumpul dengan orang tua begitu. Orang tuanya masih utuh, masih kumpul, masih tinggal serumah. Mungkin masih sangat merasakan itu. Tapi ketika kita sudah pisah, sudah keluar, kita coba flashback sebentar. Ketika kita dulu masih sekolah di SMA, SMP, SD, ataupun pas kuliah kalau tempat tinggal orang tua dekat dengan kampus gitu. Artinya pada saat kita masih kumpul dengan orang tua. Anggap orang tua itu adalah board direktur dan board of management. Kemudian di bawahnya ada kakak tertua. Kemudian ada adiknya, mungkin kakak tertua sudah kuliah atau kakak tertua sudah SMP, SMA. Gitu. Kemudian ada adiknya, kemudian ada adiknya lagi, ada adiknya yang paling kecil. Nah, ada board of management, ada orang tua yang mengatur semua rangkaian kegiatan di dalam rumah tangga itu, yang memutuskan apa yang harus dilakukan. Kemudian ada anggota keluarga yang mendukung semua keputusan-keputusan, perintah-perintah yang disampaikan oleh orang tua kita. Kita ingat dulu. Nah, ada anak-anaknya yang sudah dewasa, yang belum dewasa, yang sedang saja di SMP begitu, yang dewasa, yang kuliah SMA, kemudian yang belum, ada yang masih kecil, mungkin masih di SD. Ada perbedaan-perbedaan. Nah ini kita gambarkan di tempat kita juga ada perbedaan-perbedaan. Ada jabatan yang lebih tinggi, sedang, rendah, staf gitu. Nah kemudian ada perbedaan lagi di keluarga itu. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah ketika suatu saat, saya ingat sering sekali orang tua saya memerintahkan kepada kami berempat. Saya kebetulan ragil. Saya anak bungsu. Anak bungsu itu menangan, enak jadi anak bungsu itu. Saya kebetulan anak bungsu. Nah, saya ingat betul sering orang tua saya mengajak kepada seluruh anggota keluarga, semuanya Sabtu Minggu ini kita bersihkan, kita bersih-bersih rumah kita. Tidak ada kegiatan yang lain gitu. Tidak ada jalan-jalan keluar, tidak ada, kebetulan dulu juga belum ada mall seperti sekarang, apalagi saya di Magetan, kota kecil gitu. Mall urungono gitu. Nah, tidak ada jalan-jalan keluar, tidak ada main dengan temannya. Hari Sabtu dan Minggu kita bersih-bersih rumah. Nah, di hari Sabtunya kita mulai bersih-bersih halaman, got depan, kemudian halaman depan dan belakang rumah. Setelah itu baru nanti kegiatan-kegiatan yang lain di hari Minggu. Nah,
Salah satunya orang tua menyampaikan nanti setelah selesai bersih-bersih, maka makan siang kita harus bareng. Tidak ada yang makan di luar, semua makan bareng. Ibu yang masak. Nah, kemudian begitu perintah itu disampaikan oleh Bapak dan Ibu, maka secara logika kita berpikir sederhana. Ada anak laki-laki yang besar, ada anak laki-laki yang kecil. Ada anak perempuan yang besar, ada anak perempuan yang kecil. Ketika harus membersihkan, bersih-bersih itu mulai dari got di depan, kemudian nyapu halaman, nyapu rumput dan nyapu halaman, kemudian nyapu lantai di luar, teras, depan belakang, dan nyapu lantai di dalam rumah. Maka secara logika sederhana, anak laki-laki yang paling tua, yang besar, pasti berpikir, God tugas saya. Secara sederhana sudah, karena itu yang paling berat, yang paling berisiko, butuh tenaga, begitu, maka dia di situ. Mungkin nyabutin rumput adiknya laki-laki yang nomor 2, gitu, yang berikutnya, yang lebih kecil. Termasuk nyapu halaman depan, halaman rumah. Nyapu lantai, ngepel lantai, cuci piring, itu tugas anak perempuan. Baik yang besar maupun yang kecil. Termasuk bantu ibu masak misalnya begitu. Nah, semua tentu ini harus berkolaborasi untuk bekerja. Bukan berarti ketika kakak selesai, kemudian adiknya kecapean, gitu, adiknya karena perempuan tadi kecapean, atau kakaknya sudah selesai, kemudian adik yang satunya yang nyabutin rumput dan tugas nyapu tadi belum selesai, tidak segera campur tangan untuk membantu, atau paling tidak memotivasi sambil jalan. Kakaknya tadi misalnya pas bersihkan got, melihat adiknya sambil nyabutin kok santai, maka mulai diingatkan, ayo semangat, gitu, ben bareng. Nah, kalau ini tidak sinergitas ini berjalan, maka suatu titik yang seharusnya waktunya makan siang, ada pekerjaan yang sudah selesai, ada pekerjaan yang tidak selesai. Paham ya maksud saya? Yang besar tadi sudah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu salah satu contoh. Contoh lagi, ketika mau makan siang, pekerjaan kakaknya itu belum selesai, masih kurang dikit, tapi kemudian ibu butuh galon air dan belanja lagi di luar. Maka tentu kalau sudah menyangkut berat karena galon, itu pasti kakaknya yang paling besar, yang laki-laki yang pergi untuk beli. Nah, ketika kakaknya tadi saya sampaikan, pekerjaannya kurang dikit nih. Yang bersihkan got sudah selesai, tinggal misalnya menaruh kotoran itu, ngumpulkan, masukkan ke keranjang-keranjang yang sudah disiapkan. Nah, ketika kakaknya meninggalkan pekerjaan yang tunggal finishing tadi, kemudian dicuekin, tidak diteruskan oleh adiknya yang nyabutin rumput yang sudah selesai, atau bahkan oleh adiknya yang perempuan, sudah tidak ada lagi sekat laki-laki, perempuan, selama masih bisa ia kerjakan, maka kakaknya beli galon, adiknya menyelesaikan tugas kakaknya, membantu menyelesaikan tugas kakaknya. Ketika kakaknya pulang, galonnya selesai, siap, ibu masak sudah matang, bersih-bersih sudah selesai, maka pekerjaan selesai, makan siang sesuai yang ditargetkan, juga bisa makan bersama, tidak tertunda lagi. Itu contoh, saya rasa contoh sederhana yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian ini kita tarik kepada perusahaan kita, saya sampaikan tadi, ada yang di kantor, ada yang di lapangan. Baik yang di klaster, maupun yang di GM, maupun yang di kantor pusat. Kalau yang di kantor pusat, seluruhnya ada di kantor, meskipun kadang-kadang ada yang ngecek ke lapangan. Nah, yang di lapangan ini ada yang di kantor, ada yang di lapangan. Bersinergi semua saya rasa. Di lapangan pun saya rasa sama. Ketika ada petugas loket, ada petugas yang di belakang sana, ada petugas keamanan, petugas yang lain, maka saling mengisi, saling bersinergi, yang saling harmonis menyelesaikan semua pekerjaan yang ada, tanpa membedakan iki wong anyar, misalnya ada yang baru, rekrutmen baru misalnya, iki wong anyar dimbarnya malah digodosi sana ben garapane ketok lucu gitu. Itu saya rasa kita hilangkan semua perbedaan yang ada di kita. 3 pilar sudah menyatu pada saat acara di di Coban Rondo dulu. Saya minta maaf waktu itu tidak bisa hadir, tapi paling tidak saya juga memberikan beberapa motivasi, tapi sudah dilakukan itu, 3 pilar sudah ada. Artinya potensi harmoni itu menjadi sangat simpel di kita. Karena apa? Semua sudah menyatu, bidang kerja kita juga tidak terlalu banyak, struktur organisasi kita tidak terlalu panjang. Maka potensi untuk bekerja secara harmonis itu menjadi sangat-sangat luar biasa mudah buat kita. Dan ayo kita semua pastikan bahwa kita bisa menghilangkan semua perbedaan. Kita bisa saling peduli dengan teman kita. Kita benar-benar menghargai setiap
saudara kita, apapun latar belakangnya. Kita hargai mereka. Karena apapun, sekali lagi saya pernah mencontohkan kepada teman-teman, di telapak tangan kita, telapak tangan teman-teman ini, di situ ada garis kehidupan kita. Ya, sedikit mengulang yang saya sampaikan melalui video waktu di Coban Rondo. Di telapak tangan kita ini ada garis kehidupan kita. Di situ garis rezeki kita, garis nasib kita, garis karir kita, bahkan garis jodoh kita ada di situ. Ketika telapak tangan itu kita buka, kelihatan garis itu. Kemudian kalau telapak tangan ini, jari-jari ini menggenggam, kita coba untuk menggenggam, maka ternyata seluruh garis kehidupan, nasib, jodoh, karir kita, itu ada di genggaman kita. Artinya apa? Allah memberikan potensi yang besar kepada kita. Nasibmu itu tergantung besar dari kamu. Nasib kita, nasib perusahaan kita, itu sangat tergantung dari kita. Ya, dari kita semuanya. Kalau kita bicara perusahaan. Kalau diri kita, ini sangat tergantung, bukan tunggal loh ya, sangat tergantung dari kita. Tapi ketika menggenggam, Bapak Ibu bisa lihat ada garis kehidupan yang tidak tergenggam. Masih ada sisa yang tidak tergenggam. Panjenengan mau menggenggam dengan cara apapun, tapi satu tangan, itu tidak seluruhnya garis itu tergenggam. Masih ada sisa garis yang tidak tergenggam. Artinya apa? Ternyata sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, perlu campur tangan orang lain, teman-teman kita, perlu harmonisasi dalam bekerja. Maka tangan teman kita menutup genggaman tangan kita, agar garis tadi semuanya dalam genggaman bersama. Dan satu lagi ternyata selain teman kita juga ada campur tangan Allah, campur tangan Tuhan kita yang akan menentukan mana yang terbaik buat kita. Usaha yang maksimal dari kita, yang dimana potensi sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, kesempatan bekerja diberikan oleh Yang Maha Kuasa di Ekonik, kita tinggal diberikan kuasa kepada kita untuk mengatur semua kinerja kita. Ketika kemudian kita masih butuh kolaborasi dengan teman-teman kita, maka antar bidang ini menyatu harmonis, kemudian tinggal Yang Maha Kuasa akan memberikan yang terbaik, menentukan apa yang kita usahakan. Insya Allah ketika kita bekerja sama dengan baik, secara harmoni, kita bersama-sama mencapai kinerja kita, insya Allah Allah memberikan yang terbaik buat kita. Dan sekali lagi teman-teman semua, tahun ini tinggal beberapa hari lagi. Sekarang sudah tanggal berapa ini? 15 ya. 16. Tanggal berapa? 16, begitulah 12 ya, 16. Sekarang sudah tanggal 16. Artinya tinggal 15 hari lagi lah. Tinggal 15 hari lagi. Separuh hari sudah lewat. Separuh bulan maksudnya, separuh bulan sudah lewat. Dan kinerja kita, setiap hari saya memberikan catatan-catatan, bagaimana kinerja dalam bulan, bagaimana kinerja sampai dengan bulan. Saya berikan apresiasi kepada teman-teman semua atas tren yang luar biasa di dalam bulan. Tapi sekali lagi saya juga mengingatkan kepada teman-teman bahwa masih ada sisa sampai dengan November yang memang belum kita capai. Sehingga apa? Kinerja dalam bulan yang sudah luar biasa ini perlu dorongan lagi. Nah, momentum Nataru perlu harmonisasi kita tunjukkan kolaborasi kita tunjukkan harmonisasi kita tunjukkan semangat sinergi kita untuk mengawal, menutup tahun ini dengan kinerja yang terbaik. Sehingga nanti menyongsong tahun 2023 kita dengan tenang, dengan bangga kita menutup tahun 2022 ini dengan baik. Spin-off berikutnya di tahun 2023 bisa menambah keluarga kita menjadi lebih besar dan punya rasa percaya diri yang cukup untuk mengawal itu. Saya rasa itu Bapak Ibu semuanya, Bu Dirut yang terhormat, Pak Sarwono, Pak Ronald, Bu GM, dan teman-teman semua. Mudah-mudahan contoh-contoh yang saya berikan dengan sederhana ini lebih bisa masuk gitu kepada Bapak Ibu sekalian dibandingkan saya membaca satu-satu materi. Materi sudah disampaikan kepada teman-teman, bisa saling mengirim di antara teman dan bisa dibaca. Ya, bisa dibaca di rumah. Semangat teman-teman semua, biarkan mentari bersinar terang karena hanya Pahlawi yang sangat aku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak Johan. Ada sesi tanya jawab ya Pak?
Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Ini ada Pak Sarwono, ada kita semua ya. Ya. Silakan saja kalau ada Tiga yang ingin penanya dulu ditanyakan. ya, Pak. Monggo. Baik, terima kasih Pak Johan. Bapak Ibu sekalian, tadi rasanya cukup lengkap apa yang disampaikan Pak Johan, dan belum lengkap kalau nggak ada sesi tanya jawab. Ya, dari wilayah timur nih satu nih harus ada yang nanya. Kemudian dari klaster Banyumas sama kantor pusat nih satu-satu. Monggo dari wilayah timur dulu. Ayo, ada yang mau bertanya? Ada? Iya, Bapak Ibu semua, yang penting ya saya jelaskan kira-kira secara sederhana saya contohkan, mudah dipahami ya. Mudah, Pak. Artinya mudah Pak Ronald ya. Mudah. Saya tidak Sangat berharap membumi. mudah-mudahan saja teman-teman tidak bertanya itu karena tidak dong, gitu. Tapi karena dong banget, gitu. Karena sudah paham banget maka tidak perlu bertanya, tinggal mengimplementasikan saja. Saya harapan saya begitu. Gitu Pak Kayaknya Ronald. Pasep Keuangan mau nanya nih Pak, udah buka kamera nih kayaknya nih Pak. Pasep Oh, Keuangan. monggo. Monggo Pasep Keuangan Pak. Bisa aja. Ini lagi sebentar. Ya, Pak Ini Sarono. lagi perlengkapan data. Jadi satu telinga untuk dengerin, satu telinga untuk ini lagi rapat. Bapak kan memang top. Memang Bapak kan lain dari yang lain, Pak. Luar biasa. Bisa otak kiri dan otak kanan itu mecah. Aduh. Baik. Terima kasih Pak Ronald, Pak SEVP operasional, sehat selalu, semangat selalu. Sugeng Sonten Ibu Dirut. Selamat sore teman-teman, salam sinergi. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Pagi, luar biasa. Burung nuri terbang tinggi, menukik ke luar angkasa. Ya kan? Kita bergabung dengan Pahlawi, ya. Mudah-mudahan bangkit. Nah, gitu dong, cakep. Oh, mudah-mudahan makin bangkit, makin tumbuh dan bisa luar biasa. Amin. Ini mana Pak? Pak Sarwono kelihatannya Pak Sarwono sering pantunnya berkaitan dengan burung. Kalau pensiun mau jadi Burung Pak. Ya, Bapak Ibu semuanya, kalau pada season tadi oleh Pak SEVP operasional itu, saya agak hari ini gak usah tegang ya. Pada akhlak itu kuncinya ada di kata-kata bahagia. Kalau hati kita bahagia, maka seluruh sebuah internalisasi yang disampaikan oleh Pak SEVP tadi itu akan masuk dengan otomatis. Kira-kira hari ini teman-teman bahagia nggak? Bahagia, Pak. Itu. Bahagia Pak, bisa melihat Pasep Keuangan Pak. Bahagia, Pak. Pastinya bahagia. Ya Pak. Bahagia selalu. Karena hari ini sudah Zoom 2 kali ya. Tadi jam 9 sampai jam 11 Zoom terkait dengan rekonsiliasi. Hari ini kita Zoom lagi. Saya sangat senang hari ini terkait dengan harmonisasi. Ini kunci keberhasilan di seorang rimbawan, yaitu harmonisasi, dan itu diakui oleh rekan dan mitra kita bahwa harmonisasi di Pahlawi dalam hal ini adalah belum bertani itu sangat tinggi nilainya tadi. Maka dari itu ini perlu kita pertahankan dan kira-kira teman-teman itu mempertahankan bukan hanya sekedar mempertahankan, tapi mampu menciptakan sebuah kinerja unggul ya atas dasar harmonisasi ini, sehingga kinerja unggul itu bisa bertumbuh menjadi sebuah cuan itu ya. Orang Pahlawi itu pokoknya ada yang di otak kirinya itu cuan, selalu mendapatkan nilai uang. Apa yang kita keluarkan adalah nilai uang. Yang kita keluar ada nilai uang. Ada tamu, oh ini ada uang masuk gitu. Pokoknya selalu berpikiran seperti itu. Tapi itu adalah pikiran yang positif. Kepada teman-teman, saya tidak terlalu berpanjang lebar. Mari kita sambut
dengan akhlak ini. Hari ini harmonisasi untuk menyambut sebuah momen yang sangat tinggi, yaitu Nataru, yaitu Natal dan Tahun Baru, dengan sikap dan emosional yang terukur, sikap dan emosional yang teruji untuk melayani para pengunjung, ya, bahwa kita di dada kita ada akhlak. Jangan sampai kita memalukan nanti Nataru banyak komplain dan banyak sebuah permasalahan-permasalahan, padahal kita sudah diajari, sudah disosialisasikan tentang akhlak. Ini fungsi dari akhlak ini, bagaimana kita menjatuhkan sebuah perusahaan dalam hal ini ikonik, ya, Pahlawi Resources itu bisa bertumbuh, bisa bangkit, dan akhirnya menjadi sebuah perusahaan yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Itu saja, mudah-mudahan harmonisasi ini membawa kinerja di akhir tahun, khususnya bulan Desember ini kita harus ditarget 10M. Hari ini hanya baru mencapai 3M, masih kurang 7M. Kira-kira waktu 2 minggu ini kira-kira mampu atau enggak? Saya dari sini hanya berdoa, memberi masukan, saran, dan mengarahkan agar melalui akhlak ini, harmonisasi ini, teman-teman guyup rukun. Apa yang disampaikan oleh Pak SFVP tadi, tidak ada kata-kata yang membedakan, ya, malah ilmu-ilmu maupun sebuah inovasi-inovasi disimpan untuk dirinya sendiri. Mari kita bangun kebersamaan, harmonisasi yang luar biasa. Demikian Pak Ronald, salam dari HO, dari Jakarta sini untuk teman-teman. Walaupun di sini hujan tadi, kami Jumatan hujan, tunggu di masjid agak lama. Mudah-mudahan salam kami, doa kami untuk teman-teman sehat selalu, sukses selalu. Sekarang bukan burung nuri, Pak Johan. Apa itu? Hah? Pohon Buah jati. salak, buah semangka. Pohon jati berbuah durian. Palsu. Gak mungkin ya. Tapi kalau di Pahlawi harus mampu bertumbuh dan luar biasa. Itu aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sarwono. Ayo dari Senayan Timur, ada yang mau bertanya? Ini semoga nggak ada yang bertanya karena paham ya, ngerti ya? Iya. Ya. Saya pikir Siap. Pak Sarwono tadi juga. Paham. Saya pikir Ini Pak Sarwono tadi juga Haryo mau bertanya menyampaikan. nih Pak Johan. Apa? Pak Haryo mau bertanya. Mau nggak Pak Haryo? Oke. Ya, terima Oke. kasih. Terima kasih Pak Johan, terima kasih Pak Ronald. Daripada ngantuk, saya bertanya aja. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Johan panjang lebar dan banyak contoh-contoh yang memang sudah mengena dan mudah-mudahan bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Johan, mungkin juga Pak Sarwono, bagaimana tips untuk menghilangkan silo mentality? Itu saja Pak. Terima kasih. Iya, Pak Haryo, kok Dino ini cerdas banget. Makan siangnya apa tadi? Bisa dilihat tadi mana Pondok Indah makan siangnya ketoknya enak banget ya. Sono kembang ya Pak. Sono kembang ya Pak. Sono kembang ya. Iya. Aduh. Mantap Iya. Pak. Saya tadi juga berpikir Pak Sarwono menyampaikan pohon jati berbuah durian. Gitu. Terus terusannya saya pikir mau bilang bahwa batik yang saya pakai ini mau saya bagikan kepada seluruh kalian. Tak pikir gitu. Ternyata enggak. Konco-konco kadung seneng nunggu pembagian batik. Bukan Pak, makan siang dengan sono kembang gitu Pak. Oke. Iya, sebenarnya Pak Haryo, teman-teman semua, kenapa kemudian bicara harmonisasi ini yang dicontohkan oleh kantor pusat adalah silo mentality gitu. Karena kalau saya tadi mencoba sekilas saya browsing apa sih silo mentality, tadi saya sampaikan ternyata memang silo mentality ini adalah mental yang sangat mengganggu untuk terjadinya harmonisasi. Ya, dan kemudian saya coba lagi,
Saya coba lagi melogikakan. Sebenarnya tadi sudah ada di dalam bahan paparan itu langkah-langkah yang harus diambil gitu. Langkah-langkah yang diambil. Dan saya coba juga saya linkkan dengan apa yang sudah saya baca. Mungkin juga dengan pengalaman-pengalaman kita selama saya hampir 27 tahun bekerja begitu. Pak Sarwono juga sudah cukup lama, apalagi Ibu Nana. Yang pertama bahwa memang visi di perusahaan, salah satunya ya, visi di perusahaan ini harus ditegaskan betul. Kalau kita kemudian visi itu terlalu besar, ya sudah, target kinerja kita itu ditetapkan dan itu dikawal. Itu salah satu cara. Nah, ketika target itu ditetapkan dan dikawal, tinggal mekanisme kawal terhadap penetapan itu dilakukan secara berjenjang dan terus-menerus. Secara otomatis, orang akan yang tadinya merasa pinter, merasa dia mampu melakukan pekerjaan ini sendiri, ketika dia mendapatkan tekanan untuk mencapai, karena saya tadi bilang bahwa pekerjaan satu bidang selesai, perusahaan ini belum selesai. Gitu. Jadi satu bidang selesai, perusahaan ini belum selesai. Tugas di dalam satu bidang saja, keuangan misalnya, tugasnya staf A atau KSSA sudah selesai, bidang keuangan belum selesai. Bahwa ada tugas di bidang lain. Nah, penetapan visi, penetapan sederhananya ke bawah sajalah agar operasionalnya gampang. Penetapan target tadi yang disampaikan oleh Pak Sarwono 10 miliar, sekarang masih di wisata saja masih kurang di angka 7 lah. Di angka 7, di timur masih 5, di tempatnya Pak Gito masih di angka 1,8, hampir 1,9 sampai dengan hari terakhir. Ini menjadi salah satu cara kita ketika mekanisme kawal, mekanisme monef, mekanisme kontrolnya dilakukan juga berjenjang. Jadi ketika kemudian Bu Dirut menyampaikan evaluasinya ketika Mas Ma'ruf menyampaikan data perkembangan, kemudian Bu Dirut menyampaikan beberapa hal, saya menyampaikan pendetilan dari angka itu, maka di bawah itu harus terus dilakukan itu. Kejar lagi, sehingga mereka makin sadar, oh iya, aku rampung ternyata urung rampung gitu. Saya selesai dengan pekerjaan saya, tapi bidang saya ternyata belum. Bahkan dia merasa bidang dia selesai, ternyata juga belum juga. Itu ada. Gitu. Contoh. Saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman di site maupun klaster yang sudah melampaui target rekalkulasi. Misalnya, Coban Rondo. Coban Rondo itu sudah 111% lebih terhadap RKAP rekalkulasi. RKAP maupun rekalkulasi karena sama. Tapi karena perusahaan ini ternyata butuh dengan tren yang bagus itu, maka Mas Rofi'i, kalau dulu Mas Wira, tidak berhenti 111 ya wes, turu aku. Enggak. Maka dia diberikan beban lagi, tambahan, sehingga sekarang dia masih kurang. Gitu. Sampai dengan akhir tahun, dia masih itu bagian dari, oh ternyata saya selesai, ternyata perusahaan ini masih butuh terus saya. Sehingga dia terus mengupayakan untuk mengisi kekurangan tempat lain di klaster Tuban, klaster Pulau Merah dan Papuma yang masih kurang, ditutup oleh tempat-tempat yang trennya membaik. Begitu juga dengan wisata yang masih belum cukup, ternyata tour and travel maupun madu sudah membaik luar biasa. Ini bisa saling menutup. Salah satu tadi Pak Haryo dengan penetapan dan mekanisme kontrol, mekanisme berjenjang, saling mengingatkan, terus mengingatkan, evaluasi terus gitu, cara evaluasi biar nyaman beda-beda, silahkan saja teman-teman seperti apa. Tapi kemudian itu bagian dari mendorong kita untuk sadar bahwa oh saya butuh. Yang ini tadinya nggak mau, begitu dia kepondal-pondal dia merasa oh ternyata saya tidak mampu sendiri. Saya butuh saudara saya butuh bidang yang lain. Saya rasa contoh yang paling sederhana begitu, Pak Haryo. Oke. Atur nuwun Pak Johan. Artinya harmonis itu kata kuncinya adalah tidak egosentris ya. Artinya ketika kita sudah mencapai target, tetapi secara corporate belum mencapai target, artinya kita juga usaha terus untuk berkontribusi mencapai atau menutupi hal-hal yang memang atau yang lain yang memang belum mencapai target, sehingga secara corporate itu pada akhirnya target tercapai.
Iya, Itu betul, mungkin betul, betul. yang saya tangkap tidak itu. Iya, tadi yang sempat juga saya sampaikan bahwa individualisme itu menjadi salah satu faktor yang paling jahat dalam tanda petik lah ya. Salah satu faktor yang membuat adanya silo mentality ini sulit untuk hilang. Individualisme itu kadang-kadang sangat mengganggu pada kondisi mekanisme kerja yang memang diperlukan pemberdayaan kelompok, kontribusi masing-masing kelompok. Saya rasa gitu, Pak Aryo. Siap. Yang lain? Terima kasih Pak Johan. Yuk, yang lain? Atau Pak Sarwono nambahkan, menapa Pak Sarwono ini batik api meneng. Aduh, ini lagi diskusi. Baik, siap. Kalau saya pertanyaannya dari sahabat saya Pak Haryo. Pak Haryo itu makan siangnya memang enak, tak lihat tadi. Baik, kalau dari Pak SFVP operasional tadi sudah sangat komplit ya terkait dengan tata cara bagaimana solusinya untuk menghindari silo mentality ya. Karena kalau saya sampaikan, silo mentality itu adalah sebuah sifat seseorang yang mengganggu orang lain, kelompok, serta organisasi, dalam hal ini adalah perusahaan. Maka upaya yang kita lakukan adalah dari sebuah leadership, sikap leadership. Bagaimana kepemimpinan seseorang, bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin dilantik, itu adalah sebagai seorang leadership, seorang pemimpin yang mampu memecahkan sebuah sikap silo mentality dari seseorang yang akan mengakibatkan kegaduhan, mengakibatkan kerusakan sebuah organisasi, dalam hal ini perusahaan. Maka kita harus bisa mampu memecahkan. Bagaimana? Yaitu tadi sampaikan oleh Pak John, menyatukan visi dan misi perusahaan kita adalah Pahlawi. Kalau kita nggak mampu menyelesaikan, maka lebih baik ini harus kita lakukan sebuah rujukan, artinya rujukan. Bisa selesai atau tidak. Karena apa? Kalau kita tidak bisa menyelesaikan, rusaklah harapan kita untuk bisa mencapai sebuah target. Kalau kita nggak bisa mencapai target, yaitu terutama cuan kita nggak bisa capai, dari mana kita untuk menggaji kita? Bagaimana kita untuk bisa membayar uang-uang kerja yang lain dan lain sebagainya? Maka dari itu kepada seorang leadership itu harus mampu memecahkan, menyelesaikan dengan menyatukan sebuah sikap-sikap yang lain, sehingga dia yang tadinya silo, yaitu merusak sebuah harmonisasi yang kita bangun dengan baik dari awal sampai saat ini, maka kita akan masukkan sebuah sikap-sikap mental yang baik kepada mental yang negatif, sehingga mental-mental negatif ini akan masuk menjadi sebuah mental yang positif atau ikut kepada kita itu. Maka dari itu kemarin kami sampaikan, kalau Anda sakit, saya sakit. Anda senang, saya senang. Maka dari itulah harmonisasi ini kita bangun. Kalau orang dulu bilang rimbawan itu kita bangun, sekarang seorang Pahlawi, ya kita seorang Pahlawi harus kita bangun kebersamaan, hindarkan sikap silo mentality melalui sebuah sikap leadership yang mampu menyatukan sebuah elemen-elemen yang ada di seluruh jajaran Pahlawi menjadi sebuah energi positif sehingga menghindari sebuah sikap silo mentality. Itu aja Pak dari saya. Oke, Pak Sekper silakan. Baik, terima kasih Pak Sarwono. Tapi ada yang kurang tadi Pak. Bapak Apa? pakai batik, kami nggak pakai batik Pak. Ini kita Eko dibully terus ya. Hari ini pakai kaos ya. Itu batik Banyumas ya Pak ya? Ya, ini batik Bali, Denpasar. Oh Bali. Wah, Saya ini Bapak ke dikasih. Bali nggak ngajak-ngajak Pak. Ini batik dikasih zamannya Bu Ratna ini waktu saya di Jawa Timur. Sudah 12 tahun yang lalu. Ya berarti saatnya Bapak yang bagi kami Pak. Oh, siap. Siap. Mantap. Terima kasih Pak Sar. Ini kayaknya Pak Eko Sembodo dari mana nih Pak Eko nih? Jatirogo ya? Ya, klaster Tuban. Pasar Tuban. Ayo ada yang mau ditanya Pak Eko? Siap Bapak. Terima kasih.
Fotomu ndi Pak Eko, aku kangen karo brengosmu. Mana fotonya? Iya, ini Bapak. Nah, brengosnya mantap. Jadi, terima kasih Bapak, Bu Dirut yang saya hormati, Pak Sarwono, Pak Johan, Pak Ronald, Bu Yanti, Bapak Ibu semuanya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Pak, saya mohon dukungan dari pimpinan karena akhir-akhir ini Pak di Setuban seperti tadi Pak, saya ditelepon sama Pak Kades Sidorejo yang ada di Ngangat itu. Urusan saya koordinasi terkait yang longsor kemarin itu Bapak, UGM ya, saya mohon izin ini menyampaikan tadi, saya tanyakan, kemarin saya sudah usul, terus ini kemarin saya kan sudah koordinasi sama Pak Kadesnya itu Bapak. Jadi mungkin dari Pak Kades itu katanya untuk pembangunan yang longsor itu di tahun depan. Nah tahun depan ini saya mengoyak ini pasti apa enggak kan saya gitu kan Pak. Soalnya saya kan butuh kepastian gitu. Ya ini saya ajukan Pak Eko. Nah, ini soalnya apa? Saya takutnya gini Bapak. Jalan desa yang mau sebelum masuk juga itu yang punyanya desa Pak, yang sungai itu saat ini juga longsor berat juga ini. Makanya ini yang saya takutkan ini untuk ADD-nya itu mungkin nanti cukup apa enggak, yang saya takutkan nanti yang arah ke Nganget tidak ikut, kan saya juga malah repot. Lah tadi saya pastikan ini juga diajukan. Kalau diajukan, karena saya juga ngajukan Bapak, saya gitu kan Pak, takutnya nanti akhir tahun ini banyak hujan, malah nggak bisa dilewati. Nah ini mohon izin, bagaimana kalau untuk sementara waktu ini ditimbun batu aja. Saya mohon arahan dari Bapak ini. Terima kasih Pak. Maksudnya, pakai bronjongan ini ya? Ini sementara tidak saya bronjong Bapak, karena desa mau membronjong gitu. Ini saya timbun batu dulu, saya tumpuk-tumpuk itu Pak, untuk antisipasi Nataru ini. Iya, itu kalau mbok tumpuk batu, kira-kira kan keluar dari usulanmu. Ini malah pekerjaan ini, enggak apa-apa. Jadi keluar dari usulanmu, itu biayanya sekitar berapa? Kalau kemarin saya bronjong itu saya usulkan sekitar 23. Ya yang ini? Yang ini mungkin tadi saya hitung mungkin kalau batu sama tenaga sama itu ya mungkin tidak ada separuh Pak. Ya, jadi gini, nanti biar kita bahas lagi, ada Pak Sarwono juga, nanti kita di internal Jakarta coba kita bahas, karena begini, kan tidak mungkin kalau batu tumpuk, kemudian begitu bronjong harus dibangun, waktumu diguai kabeh gitu. Jadi ada dua anggaran yang numpuk di situ, yang satunya jadi nggak kepake juga gitu, tapi anggaran sudah dikeluarkan. Dan nanti coba kita bicarakan di sini, solusinya yang paling pas seperti apa. Itu Pak Eko ya. Siap Bapak, terima kasih. Terkait kantor, sabar. Nanti kantor tetap paralel kita. Bu Dirut sudah memutuskan ada standar model kantor site ya. Siap, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Eko. Dari Jawa Timur masih ada Bu Yanti? Bu Yanti. Nah. Bu Yanti ya, Ibu Yanti habis ketemu Emil Dardak. Ini masih rapat dengan Pak Dirop, Pak, mohon izin. Iya, habis ketemu dengan Pak Wagub yang ganteng, terus lupa dengan kita Pak Ronald. Siap. Iya Bu, ya Pak kayaknya lupa hari Senin Pak, mau saya ini Pak Senin Pak. Siap, ini masih buat laporan Pak Dirop, Pak, mohon izin. Oke, baik. Di ruang. Dari Jawa Timur sudah, mungkin dari klaster Banyumas. Bapak Yudi, ayo Bapak Yudi. Yudi. Ada fotonya doang. Mudah-mudahan sudah paham semua Pak. Kayaknya udah paham semua, benar Pak.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai bukti ke ke Perhutani yang nanti akan disampaikan Perhutani ke Kementerian BUMN, mohon Bapak Ibu semua buka kameranya karena kita mau berfoto. Buka masker, buka kamera. Buka masker juga. Bisa buka masker akan lebih baik. Oke. Mas, siap-siap, Mas. Pakai begini enggak, Lai? Pakai begini enggak? Mungkin pertama polos dulu ya, Pak. Oke. Jalal, kemudian Faruk buka, Faruk. Punya. Teman-teman semua ya, yang gabungan Betul, Pak. kumpul seperti tempatnya Ini yang Pak gelundung Kukoh itu siapa nih? kumpul. Gelundung nih. Seperti tempat Pak Jabrik, Kukoh yang Nur Hayati gabungan-gabungan belum? kumpul karena di foto ini dilaporkan ke Jakarta. Kang Jalal. Rofi Coban Rondo belum? Mas Ganjar belum? Ambar, Santoso, Pak Ijo, Arif, Keviana, Kuako, Nanda Coban Talun, Pak Bagus, Valda, Sulastri, Opo, Firda, Joko, Wira, ayo buka dulu biar kita bisa foto bersama. Pak Sajid. Ayo. Jabrik belum, Nur Hayati belum, Jalal. Layar pertama kita foto dulu ya. 1, 2, 3, buncis. Pakai begini jarinya. Buncis. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga, ada 4 layar ini. Layar keempat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Rasanya nggak berasa 1,5 jam acara ini cukup menarik disampaikan Pak Johan dan cukup gampang mencernanya. Dan 1 bulan ke depan akan ada berikutnya yaitu loyal. Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat bertugas, selamat bekerja, persiapkan diri dengan baik. Besok weekend saatnya kita untuk mendulang pendapatan. Semoga cuaca bersahabat sehingga pengunjung bisa ramai. Berikan pelayanan yang terbaik, berikan pelayanan yang prima sehingga zero komplain yang target kita di lokasi wisata yang kita kelola itu tetap tercapai sepanjang tahun. Bapak Ibu sekalian, selamat bertugas. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman. Sehat semua ya, Pak Mohon Ponco. izin. Pak Ponco mana jangan joget di sini ya, Pak Ponco. Pak SPG Keuangan, kami nanti kasih ukuran batik ya, Pak. Oh, siap. Siap, doain aja ya. Saya rok batik ya, Pak. Lebih harmonis, Pak. Kami belum punya batik yang dari Bali loh, Pak. Bu Yanti itu Pak Dir bahasa apa Bu Yanti? Minta rok batik, Pak. Bu Yanti Pak Dir bahasa apa? Siap. Bu Yanti Pak Dir Mohon bahasa izin. apa? Bu Yanti Pak Dir bahasa apa itu? Masih membahas ini, Pak, hasil tadi launching Bobo Cabin, Pak. Mohon izin. Oke. Ya kan mau kok ngeprint dulu mau. Izin ya, saya lihat dulu Makasih, ya. Pak, mohon Tak bahas lagi izin. yuk. Izin semuanya. Assalamualaikum. Semangat. Sugeng Sonten, Waalaikumsalam sehat dan warahmatullahi sukses selalu wabarakatuh. untuk semuanya. Makasih, Pak. Amin. Bapak juga. Wis. Wis,